Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari ini kita dikejutkan dengan penyebaran satu virus yang sangat cepat sekali, bahkan korbannya sudah sangat banyak sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar daripada terjangkit virus ini. Maka kemudian banyak pertanyaan, apakah ruqyah syariah atau pengobatan Al-Quran bisa menjadi ikhtiar pengobatan untuk mengobati penyakit COVID-19 ini? Maka kemudian kami jawab dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh secara umum, bukan hanya gangguan jin atau sihir saja. Tapi Al-Quran adalah penyembuh untuk semua penyakit, dan ini harus kita yakini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain mengatakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keyakinan dalam hati kita sebagai seorang mukmin, kita harus betul-betul yakin bahwa Al-Quran adalah solusi daripada semua macam penyakit, segala macam penyakit. Karena Al-Quran adalah wahyu pengobatan yang datang dari langit atau pengobatan langit. Satu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang kerasukan jin. Kemudian didatangkan kepada Ibnu Mas'ud. Oleh Ibnu Mas'ud dipegang dadanya, kemudian dibacakan dengan satu ayat. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian syaitannya keluar. Para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya Ibnu Mas'ud membacakan ayat yang sama di atas gunung, gunung akan hancur karena takut dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan yang harus kita tancapkan dalam dada kita, bahwa ketika makhluk Allah dihadapkan dengan kalamullah Al-Quran, maka makhluk Allah akan pergi, makhluk Allah akan tunduk karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gunung saja takut, kalau gunung saja akan hancur ketika dibacakan dengan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini diturunkan, dibacakan di atas gunung, gunung akan hancur karena tunduk dan takutnya kepada Allah. Kalau gunung saja akan hancur, tunduk dan takut kepada Allah, maka bagaimana dengan makhluk Allah yang bernama dengan virus? Maka mereka juga akan pergi. Dan ini keyakinan kita yang ada dalam dada kita. Kami sebagai praktisi ruqyah syariah sangat yakin betul bahwa terapi Al-Quran bisa menjadi solusi kesembuhan bagi orang-orang yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Kemudian siapa orang-orang yang akan sembuh dengan terapi Al-Quran? Yaitu mereka orang-orang yang beriman, yakin, karena ketika dia yakin bahwa Allah Maha Penyembuh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanji, bahwa
semua penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Ya, fa idza usibat dawa'ud da'i bar'a bi idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau obat sesuai dengan penyakit, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita betul-betul yakin bahwa terapi Al-Qur'an bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah tumbuhkan keyakinan dulu bahwa Allah Maha Penyembuh. Ya. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan obatnya. Harus yakin dulu. Ada solusinya ya dalam Islam. Ketika keyakinan sudah tertancap dalam dada, maka sistem imun dalam tubuh akan naik. Ketika kita takut, itu akan menurunkan sistem imun kita. Maka harus yakin dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh, dan kita yakin bahwa Al-Qur'an adalah pengobatan penyembuhan yang terbaik untuk kita. Dengan izin Allah tentunya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Di Malaysia saya bertemu dengan seorang doktor, dia adalah seorang dosen di salah satu university negeri di Malaysia, ya. Dia ahli daripada ahli sinyal, ahli fisika, ahli sinyal. Kemudian dia mengadakan kajian penelitian. Ternyata ya ketika dibacakan Al-Qur'an ada pesan sinyal yang sampai kepada penyakit sehingga penyakit itu sembuh. Makanya orang-orang yang terkena penyakit kanker, ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dalam penelitian kankernya itu pecah. Maka kita yakin sekali bahwa virus ini ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka insya Allah virus-virus itu akan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa yang kita baca? Sebetulnya adalah secara umum seluruh ayat itu bisa kita lakukan. Kita bacakan. Khususnya adalah surah Al-Baqarah. Atau kalau kita mau yang singkat, ada 5 ayat. Yang pertama Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian bisa ditambah dengan Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Bacakan, ya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bacakan dengan penuh keyakinan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita mengkonsumsi makanan-makanan sunnah yang tentu ini secara penelitian akan menguatkan sistem imun tubuh kita. Karena virus ini hanya bisa dilawan dengan sistem imun yang kuat. Orang beriman yang yakin kepada Allah, yakin terhadap Al-Qur'an, ada iman dalam dadanya, sistem imunnya pun kuat. Antum ingat tidak? Kisahnya Khalid bin Walid ketika dia menaklukkan satu negeri. Tidak dengan peperangan, tapi ketika dia ditantang untuk minum racun paling mematikan saat itu, dia minum dengan mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiun alim. Dia minum racun itu tidak berefek pada tubuh Khalid bin Walid karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang harus kita tancapkan dalam diri kita sehingga COVID-19 pergi ketika kita bacakan Al-Qur'an. Yang kedua, konsumsilah makanan-makanan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada madu yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fihi syifa'un linnas, di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Ya, ada habbatus sauda yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan obat untuk semua penyakit kecuali sam. Apa itu sam ya Rasulullah? Kata para sahabat, sam itu adalah kematian. Ada kurma azwa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anti sihir dan anti racun. Kata Rasulullah, siapa yang makan 7 butir kurma azwa di pagi hari, maka dia tidak akan terkena sihir, dia tidak akan terkena racun sampai sore hari. Ada minyak zaitun yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minyak zaitun ini adalah pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minum minyak zaitun dengan penuh keyakinan, maka insya Allah semua ini akan menguatkan sistem imun kita sehingga sistem imun kita bisa melawan daripada virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka mulai hari ini jangan pernah takut, tapi tetap ikhtiar sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindari penyakit.
Kemudian kalau penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka ikhtiarlah dengan terapi Al-Quran. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.